Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, insya Allah. Sehat semua kan ibu-ibu? Alhamdulillah. Yanti juga sehat, Bu Sri, Bu Najiyah. Dan barangkali Bu Rian mungkin hari ini ada yang tahu kabarnya apa gimana? Oh iya enggak. Nggak ada yang tahu. Bu Rian apa masih kurang sehat atau gimana? Enggak, belum ada itu berita ke saya. Oh baik, nggak ada kabarnya. Ya mudah-mudahan dia udah sehat ya. Dan yang lain juga sehat semua, insya Allah. Biasanya suka ngabarin kalau ada apa-apa. Oh gitu. Mungkin sibuk kali Bu ya. Iya. Baik, ibu-ibu, pelajaran kita itu isim-isim yang mansub, ya kan? Isim-isim yang mansub itu apa? Ya. Apa isim-isim yang mansub? Isim-isim yang mansub ma'ul bih. Isim-isim yang mansub adalah apa tuh? Ka'ana, isim ka'an in asim inna. Ma'ul bih. Kemarin terakhir hal. Hal yang ke-6 jadinya, hal yang ke-6. Terus yang ke-7? Ma'ul liyalid apa tuh maf'ul ma'ah. Tamjiz munada, terus isimla mustasna. Wah, alhamdulillah. Ada 12 ya, Bu ya? Iya, 12. Kurang lebih. Baik, yang hari ini yang akan kita sampaikan adalah yang mana? Yang mana? Maf'ul li ajli. Ya? Maf'ul li ajli. Di ajli. Maf'ul li ajli. Iya. Bukan jeli, tapi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Apa itu? Namanya aja udah susah banget nyebutnya. Iya. Isinya lebih sulit lagi nih. Oh, jadi semuanya serba mudah. Oke. Nih. Yang ke-6 maf'ul li ajli. Nih, saya ulang kembali. Yang pertama, isim-isim yang mansub itu ada, di sini ada 15. Boleh Ibu sempurnakan. Sebenarnya ada yang kelewat kemarin. Ya. Yaitu hari ini kita akan bahas yang maf'ul li ajli. Nih yang ini nih. Maf'ul li ajli. Isim mansub ini 4, 5. Nah, di bawahnya tentu. Nah, yang keberapa Bu sekarang? Ke-7 ya Bu? Iya, ke-7. 7. Oh, luar biasa. Kemarin Bu Yanti nggak hadir ya? Nggak hadir Pak, ada keperluan. Iya, tapi lihat rekodnya. Belum Pak. Nanti dilihat. Maf'ul li ajlihi.
Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu nama lainnya maf'ul lahu. Maf'ul lahu. Tulisan Arabnya begini. Al-maf'ul li ajlihi. Al-maf'ul li ajlihi dalam kurung al-maf'ul ya maf'ul lahu. Kemarin cuma itu aja, nggak ada dalam kurungnya, Ustaz. Yo, apa-apa. Dalam kurung kan nama lain, Bu ya. Kalau yang di kurungan tuh ayam. Iya. Nah. Bu Lina hadir, Bu Lina. Tidak salah. Bu Lina hadir. Alhamdulillah masih pada tidur, berarti baru masih bangun tidur. Masih di dapur kali, Pak. Ustaz. Itu baru bangun tidur. Tuh. Tuh, pembahasan kita maf'ul li ajli. Pertanyaan, apa itu maf'ul li ajli? Ada yang tahu? Belum dikasih tahu, Ustaz. Ya barangkali ada yang tahu. Bu Yanti. Belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Baik. Kalau dia tahu nggak ikut, Ustaz. Adalah maf'ul li ajli itu adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajlihi adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan mengapa perbuatan itu dilakukan. Maksudnya apa? Maf'ul li ajli adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan mengapa suatu perbuatan itu dilakukan. Ini namanya maf'ul li ajli. Dalam kurung menjawab pertanyaan why, mengapa. Tentu saja mansub. Mansub dia. Maf'ul li ajli mansub. Karena termasuk isim-isim yang mansub. Baik. Maf'ul li ajli itu
terbentuk dari ini. Maf'ul li ajli terbentuk dari li ajli terbentuk dari masdar. Tahu masdar? Kata kerja yang dipindahkan. Nah, Mas itu bukan Mas Yanto. Ibu tahu masdar? Ya. Masdar itu adalah urutan ketiga dari tasrif. Misalnya nih, masdar itu urutan ketiga dari Tasrif. ya. Sedangkan masdar adalah kata kerja atau fiil yang dibendakan. Urutannya adalah ketiga setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nih sebelum kita ke contoh. Ini kita tulis. Oh dia. Contoh. Ini bacanya apa nih? Fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Ini bentuk masdar. Keberapa urutannya nih dia? Tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Kemudian kita ambil contoh. Misalnya kata misalnya kata nasoro, mudhari'nya yang suruh, masdarnya nasran. Contoh lagi, misalnya akroma yukrimu ikroman.
Tuh. Apa artinya akroma? Menghormati. Tuh, menghormati. Menghormati. Akroma yukrimu ikroma. Misalnya lagi darosa apa artinya darosa? Belajar. Yad rusuh dirosatan. Dirosatan. Kemudian misalnya ibtagha ya betagi ya betagi ibtigha'an dan seterusnya pokoknya. Jadi kalau ibu dapati bentuk masdar, ya, gitu. Nah, seperti ini. Ini bentuk masdar ketiga kan urutannya, fi'il maudhi, fi'il mudhari. Jadi maf'ul li ajli itu terbentuk dari masdar. Bukan batagor. Enggak itu. Ibtagha itu mencari ridho. Mencari ridho. Mencari, mendapatkan. Ya, batago. Kok pakai ya? Ya batagonya. Mana? Yang Ibtagha ya betagi. Yang mana? Betagi, ya. Ujungnya. Betagi. Iya, ini ada huruf ilatnya ya, Bu. Haram tadi apa, Ustaz? Apa akroma tadi apa? Akroma memuliakan. Memuliakan. Misalnya lagi. Amana, apa artinya amana? Amana yu'minu imanan. Mau lagi misalnya nih ihtasaba ya ihtasaba ya ihtasaba yahtasibu kemudian ihtisaban.
Baik. Dan seterusnya. Artinya apa Pak iktasabah? Berhitung, menghitung. Menghitung. Berhitung. Iya. Ibtifa'ah. Ibtigo'ah. Ibtigo'ah, meraih. Right. Meraih, mendapatkan. Dirasatan. Kedatangan ya Pak? Pelajaran. Dirasatan pelajaran. Gimana? Kalau yuminu apa? Amanah beriman. Oh, mana beriman? Gimana? Masdarnya beda banget ya. Pola nggak sesuai pola ya. Sudah, Bu? Belum. Ya. Saya kasih ganti lagi. Khosiyah. Khosiyah. Yakhsha. Khosyata. Khosyatan. Nah, coba kita lihat. Berarti maf'ul li ajlih itu adalah dia terbentuk dari Mudore, fi'il mudore. Dari masdar. 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 Kalau bukan masdar, berarti bukan maf'ul li ajlih. Jadi syaratnya masdar. Ustaz, itu kan masdarnya itu. Yang ajlihnya gimana, Ustaz? Iya, nanti kita buat kalimat. Oh. Jadi maf'ul li ajli itu, kalau mau memahami maf'ul li ajli, gampangnya dia itu sebenarnya bentuk masdar. Oh, ya. Namun fungsinya menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu dilakukan. Misalnya, jangan ditarik ke atas, Ustaz. Misalnya kalimat contohnya begini. Ya, contohnya begini ya. Ini al-kalimah. Ini al-jumulah. Al-jumalu, kalimat.
Nah, di sini al-maf'ul lihi. Nih. Maf'ul li'ajli. Kok hilang? Nah, ini kalimatnya. Maf'ul li'ajli. Umpamanya gini. Kalimatnya umpamanya gini. Man shoma Ramadhana. Entar dulu deh, kalimat yang sederhana dulu. Nasara Zaidun al-masakin al-masakina. Apa di masakin? Miskin. Mm-hmm. Orang miskin. Ibtigha'a mencari apa? Mencari apa? Mardatillah. Marudha billah. Apa artinya ini? Nasara Ridho Allah. Zaidun al-masakina ibtigha'a mardatillah. Bagaimana kita mengerti ini? Artikan. Zaid menolong orang miskin itu. Orang miskin itu karena mengharap atau mengharap ridho ya Allah. Zaid menolong orang miskin itu karena mengharap ridha Allah. Pertanyaannya, mana maf'ul li'ajli? Ibtigha. Bagus. Ibtigha. Bukan vertigo. Ibtigha mardatillah. Kok nggak jadi tanwin ya belakangnya? Nah, karena dia dimudhofkan. Boleh juga kita tanwinkan menjadi ibtighaan limardatillah. Boleh begini. Bagus. Boleh kalimatnya seperti ini, Ibu. Do. Umpamanya Ibu mau
mentanwinkan. Boleh, nggak salah. Ibtigoan di sini pakai li. Ya. Limardatillahi. Boleh. Artinya apa? Artinya sama. Sama artinya. Yang menjadi maf'ul li ajli ini. Ya kan? Masdarnya ya. Bentuk Iya, master kan? ini kan? Mansub enggak tuh kira-kira? Mansub. Tapi yang satu fathah saja, yang satu fathatain. Enggak masalah itu sebenarnya. Masalahnya adalah mansub. Mau fathah, mau fathatain, kan dia sama-sama mansub. Hanya kalau ibu bilang pakai an, muncul di sini li. Artinya untuk. Nasartu Zaidun al-masakina ibtigha'an limardatillah. Zaid menolong orang miskin itu karena mengharap ridho Allah. Kalau kita sholat begini, saya sholat karena mengharap surganya Allah. Itu gimana bahasa Arab? Oke. Bagaimana Bu Yanti, paham? Bu Yanti, ada? Ya. Paham, Bu? Insya Allah. Nah, inilah namanya maf'ul li ajli. Dia bentuknya selalu mudhaf ilahi ya Ustaz, kayak gitu ya. Kalau tidak bertanwin, di belakang mudhaf ilahi ya. Ya, kalau tidak bertanwin, dia selalu menjadi mudhaf seperti ini nih ya. Tapi kalau dia bertanwin, nggak usah mudhaf, depannya pakai li. Tuh, kata setelahnya. Nah, gitu. Kedua-duanya betul. Apa bedanya dengan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak kan mansub juga tuh. Masihnya tidak. Masihnya tidak maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak kan karena Kalau maf'ul mutlak sama-sama masdar. Masdarnya itu masdarnya sama dengan fiilnya, betul? Ya. Ya, pengulangan. Pengulangan. Misalnya nih, nasartu Zaidun al-masakina nasron. Nah, nasron itu masdar, dia bukan maf'ul li ajli, tapi maf'ul mutlak. Sebenarnya sama-sama dia terbentuk dari masdar, namun kalau maf'ul li ajli itu antara fiilnya, tahu fiil? Ya. Fiilnya dan masdarnya itu berbeda sumbernya. Nasoro sama ibtigoa sama atau beda akarnya? Enggak. Tapi kalau maf'ul mutlak, fiilnya dan masdarnya sama-sama satu akar. Nasoro Zaidun al-masakina nasron. Itu maf'ul mutlak. Begitu. Bisa dipaham? Nanti kita bedakan. Baik.
Kita ambil contoh lagi. Ini biar nyambung ditaruh di bawah aja mungkin ya. Nih. Kedua. Contoh kedua. Man soma apa tuh artinya? Man soma. Pernah dengar nggak? Man soma. Aduh. Ayo. Ramadan. Imanan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisaban. Ihtisaban. Ghufira lahu. Pernah dengar hadis ini? Bukan itu. Pernah enggak? Belum, Ustaz. Pernah tapi enggak lengkap. Mata qaddama. Kapan Ibu dengar ini? Ketika bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa. Iya kan? Value cream ya? Ya, bukan value itu. Bin zambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya nih? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa atau siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman. Karena beriman, maksudnya beriman kepada Allah bahwa ini adalah perintah Allah. Tidak karena yang lainnya. Bukan karena pengen langsing, bukan. Ada orang puasa karena langsing? Ada. Ada. Ada enggak? Enggak pengen langsing gitu. Oh, saya mau puasa Senin Kamis. Pengen langsing, ada? Ada. Ada, makanya jangan tuh kata itu man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa karena ridha, karena iman. Wahtisaban, karena perhitungan, maksudnya perhitungan itu bukan perhitungan pahala, bukan maksudnya dengan ilmu, dengan perhitungan ilmu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kataannya akan diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi, yang akan datang. Ghufara ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang akan taqaddama ya taqaddamu yang akan datang. Mana maf'ul ajli? Imanan ya. Imanan, bagus sekali.
imanan. Masdar nggak tuh? Masdar. Masdar apa itu? Itu apa namanya? Kasrah tain. Menjadi dari kata jadi kita artikan dulu ya, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharap perhitungan itu mengharap maksudnya wahtisaban itu bisa dengan ilmu, karena ilmu atau karena juga mengharap pahala boleh, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, luar biasa. Syaratnya apa, Bu? Karena apa? Nih, karena iman. Tuh. Berarti imanannya ini maf'ul li aj. Halo. Maf'ul li aj. Ya. Li ajli. Ajli. Ya. Betul ya, Bu, maf'ul li ajli. Terjemahkan deh. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang lalu. Karena iman ya Ustaz. Karena iman. Gini, Kurang. Karena iman. Jangan karena pengen Langsing. Maksudnya kurang imannya itu. Imannya lagi jalan-jalan, Bu. Syaratnya harus pakai iman. Lupa dicatat, Ustaz. Oke. Iman maksudnya ini meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Bukan karena keterpaksaan. Kalau anak kecil puasa bisa jadi karena latihan. Suaranya jauh, Ustaz. Enggak, dekat suara saya. Tuh. Suaranya jauh, Ustaz. Halo, bagaimana ya Ibu? Yang lainnya? Jauh atau dekat? Tuh, suaranya jauh. Halo? Bu Yanti, bagaimana? Kecil suara Ustaz, kecil. Suaranya jauh, Ustaz. Gak kedengeran apa Ustaz? Gak jelas. Gak jelas? Suaranya di Pondok Gede. Iya, orang suara saya di Pondok Gede, ibunya di Lenteng Agung. Bagaimana? Sekarang udah jelas? Udah. Ini 90%. Tapi suaranya masih di Pondok Gede, Ustaz. Belum sampai sini. Tuh, jadi puasanya karena iman. Nah, iman ini karenanya ini bentuk masdar dari kata amana yu'minu imanan. Imanan. Oh, dia wajib mansub. Tanda mansubnya dengan fathah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi syaratnya kalau pengen diampuni berkat puasa itu karena iman. Gitu. Sehingga kalau orang berkata, kenapa antum puasa? Karena saya beriman.
Kenapa si Zaid menolong orang miskin itu? Karena ingin mencari ridha Allah. Mendapatkan atau meraih ridha Allah. Paham sampai sini? Sekarang kita pakai ayat. Ustaz mau nanya yang tadi saya belum jelas yang di atas. Yang mana? Tadi yang itu tuh Ustaz, yang Masoro itu kan yang satu pakai mardoti, yang satunya pakai li. Mardot. Baik. Yang satu pakai bagi apa untuk gitu, kok yang satu nggak pakai gitu loh. Ya. Yang satu ibtigoa. Iya. Oh iya. Nah, ada kalau nggak pakai tanwin diikutin li gitu. Kalau tidak pakai tanwin berarti ibtigonya menjadi mudof. Kalau mudof tidak boleh tanwin. Baik. Maka mardotinya menjadi mudof ilaih. Kalau ibu pakai kalau tidak bertanwin sebagai mudof. Mudof. Kalau bertanwin Setelahnya bukan mudof dan setelahnya diikuti oleh li. Itu aja. Ini juga boleh nih. Ini mah enggak ya, kalimatnya nggak bisa. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ini ayat nih. Surat Al-Isra ayat 31. Apa kata Allah? Wala Indonesia. Wala. Pembacanya? Wala taqtulu. Apa arti taqtulu? Wala taqtulu. Makan. Berkata auladakum. Berkata ya, Ustaz. Auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Jangan kalian bunuh. Iya. Khasyata imlaqin. Imlaq. Surat Al-Isra. Ya kan? Al-Isra. Ayatnya ayat 31. Baik. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khosyata imlaq, karena takut miskin. Paham? Ada orang yang begitu, Bu? Ada. Takut nggak ngasih banyak makan. Kehidupan serba mahal, Ustaz. Di Jakarta, di Tokyo. Nggak usah banyak anak-anak lah. Nyari duitnya susah. Jangan niatnya begitu, jangan. Kalau itu yang begitu, ini masuk ayat ini, Ibu. Ya, kalau keluarga berencana gitu. Nah, beda tuh, beda. Ayat ini tidak melarang untuk KB. Oh. Beda. Kalau keluarga berencana apa? Punya anak direncanain. Iya. Bukan gak mau punya anak. Beda. Ini kan prinsip orang Jepang begini. Hidup di Jepang tuh katanya. Tokyo namanya juga orang, mereka sebagian penyembah agama mereka Shinto ya. Penyembah matahari. Kehidupan mahal. Ini aja susah. Bagaimana kalau tambah anak, itu tambah susah. Itu sama ayat ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian itu
karena takut miskin. Atau karena apa lagi? Ya karena nggak bisa mampu menafkahi. Enggak gitu. Ayat ini bukan melarang orang untuk kan kabel, bukan. Saya ngomong begini kabel lagi. Jangan salah persepsi. Tapi ada pendapat, ada sebagian ulama yang tidak pro dengan KB pakai ayat ini gitu loh. Iya. Ya, ada sebagian ulama dia tidak pro dengan ayat dengan program KB karena dia pakai ayat ini. Tuh ayatnya ini. Membatasi kelahiran, Ustaz. Wala taqtulu auladakum khasyata. Batasi kelahiran kan tidak membunuh. Kan tidak membunuh. Maksudnya kan kalau keluarga berencana kan merencanakan, ya kan? Merencanakan. Ya, misalnya saya mau punya anak 4, tapi jangan terus-menerus setiap tahun, gitu maksudnya. Ya, napas dulu lah, kasihan yang mengandung, Mama. Kuatnya, Ustaz. Ada jaraknya 3 tahun, 4 tahun, gitu. Itu namanya berencana, terstruktur, iya. Beda pahamannya, jangan salah paham. Tapi juga jangan takut juga kalau punya anak nggak bisa ngasih makan, nggak bisa. Karena ayat selanjutnya coba deh baca deh. Allah yang ngasih rezeki mereka, bukan kita, bukan bapaknya sebenarnya. Baca ayat selanjutnya deh, kalau nggak percaya. Tapi jangan takut juga gitu. Maksudnya ya biasa aja lah. Biasanya. Maka kalau prinsip orang zaman dulu katanya, orang pondok gede, banyak anak, banyak rezeki. Kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga. Boleh dipakai, boleh tidak. Iya. Betul. Tapi kan kalau banyak anak kan nanti dapat tunjangan, Ustaz. Nah, Bu Sri yang udah pengalaman tuh kalau gitu. Anaknya berapa, Bu? Yang dulu kan biar 6 dapat tunjangan semua. Sekarang cuma 3 aja dibatasi, Ustaz. Umpama dikirimin tiap bulan, umpama 6 anak kali 2 juta. Tuh, yang A 2 juta, yang B 2 juta, udah berapa? Iya, yang dulu. Sekarang dibatasi, Ustaz, cuma 3 orang yang dapat. Ya berarti kan itu mau yang dapat ridho orang tua cuma 3 berarti. Itu aja. Apa? Kalau saya mah begitu. Sebenarnya kalau anak mau dapat ridho mah kirimin aja duit terus. Itu namanya bakti wujud bakti kecil. Begitu. Bu Sri udah pengalaman ngerasain. Iyalah. Soalnya dulu mau ke Jakarta kan kebun kosong masih banyak. Iya emang betul sekarang sempit. Nggak usah juga mikir begitu kalau kita yakin. Rezeki mah dari mana aja. Ayam aja bisa makan, Ustaz. Yang penting ada kita berusaha. Kita sudah berusaha. Nyari berharap rezeki diem aja mah itu mah namanya kalah sama ayam. Kita udah berusaha, Ustaz. Kan juga udah diukur, Bu. Udah diukur. Si 10 anaknya 10. Ya pasti itu Allah kasih. Walaupun misalnya penghasilannya sebulan 5 juta. Menurut akal nggak masuk akal. Tapi kan yang penting bisa mencukupi. Itu aja. Itulah. Makanya ayat ini gini. Wala taqtulu. Ini larangannya jangan membunuh. Membunuh dalam hal ini takut juga boleh. Takut. Oh enggak. Ya boleh. Tuh. Yuk. Baca aja ayat kelanjutannya dah kalau nggak percaya. Nah, khosyatanya sebagai apa nih? Itu apaan? Maf'ulil ajli. Maf'ulil ajli. Maf'ulil. Apa artinya? Ya, karena takut. Karena takut. Dia bentuk masdar tidak nih? Masdar. Masdar dari mana? Dari khosya yakhsha, khosyatan. Saya. Madinya saya ya, Ustaz. Khosya itu madinya ada kan di masdar itu, di itu. Masdarnya yang mana, Ustaz? Itu kan khosyatan yang warna merah.
Khasyata. Mana sih itu? Screenshot, share screen-nya. Tuh ada tuh. Oh iya. Janganlah kalian Ya. membunuh anak kalian karena takut miskin. Siapa tuh takut ya? Takut berarti fi'il mudhari'nya Khosya yakhsha. yakhsha. Khosya yakhsha. Gimana Bu? Bisa dipahami? Ke bawah apa nanti ke atas lupa lagi. Ini tuh nggak ada rumusnya ya Ustadz ya? Yang mana? Nggak ada rumusnya ya. Kita bisa ngebedainnya dari masdar sama mansub aja ya. Kita jadi pertama kita lihat dia mansub. Kemudian dilihat dari artinya. Begitu. Tapi kalau kita tahu tasrif, kita bisa menduga tuh. Khosyatan itu bentuk masdar dari kata khosya yakhsha khosyatan. Kalau yang hafal tasrif. Kalau yang tidak hafal, cuma paling kita menduganya, ini mansub. Bagi apa ya kalau mansub ini? Maf'ul mutlaq, maf'ul jazim, maf'ul bih. Bukan. Ini ada artinya karena gitu. Itu berarti maf'ul liajli. Bisa dipaham seperti ini? Ya, insyaallah. Surat Al-Baqarah misalnya, yaj'aluna asabi'ahum. Enggak apa-apa nih ya, kita kasih contoh dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan petunjuk kita ya kan. Nah, yang kita pelajari adalah maf'ul ajli. Kebetulan ada contohnya di Al-Qur'an. Ya sudahlah kita contohkan aja. Yaj'aluna asab. Al-Baqarah ayat 19. Asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum gitu. Waqasayibim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Wallahu muhiqun bil kafirin. Apa artinya itu? Artinya al-qasaibina minas sama'i fi adanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Hadzara al-maut.
Hadarul maut. Ya. Sabiahum fi adhanihim minas suwa. Minas suwa. Yaqi. Minas suwa. Hadarul. Saya belum apa nih artinya. Hadarul Maut. maut. Hadarul. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas suwa'iqi hadarul maut. Apa bu artinya? Mereka mulai asabi'ahum, menutup, ya kan, pendengaran mereka, telinga mereka dengan jari-jari mereka. Minas sawaiki, dari suara-suara. Suara-suara apa tuh? Di situ artinya suara-suara guru. Hadarul maut, karena takut mati. Karena takut mati. Halo? Mana maf'ul ajli kita? Ayo. Ada maf'ul ajli kita? Di ini. Di apa ya? Yang mana? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ajanihim fi asabi'ahum yaja'aluna. Ya jawabnya fi'il itu. Oh iya. Nih. Hadaro. Hadarul. Hadaro. Ini ya hadaro ini dia. Hadaro. Sampai situ. Karena takut mati. Oh enggak, itu enggak pakai enggak disukun Ustaz, hajaro. Betul. Dia masdarnya seperti ini nih. Hajarun. Boleh kita tulis di sini. Hadiro yahjaru. Hadiro ya. Hajaro. Ya hadza. Hadza. Main sendiri ya Ustaz. Hadiro ya. Ya. Baru. Ya, baru di sini. Ya, baru. Di sini bisa hadarun gitu. Bisa juga hadron. Hadrun. Gitu tuh. Yang biasa dipakai yang mana, Ustaz? Antara hajarun dan hajrun. Hajrun. Kalau Al-Quran memakainya hadarun ya. Bentuk masdar. Kalau kasrah pakainya masih ini ya. Iya. Itu ya, Ustaz. Karena apa? Artinya karena dia menghindar atau takut di sini. Takut mati. Dia nggak takut hidup sendiri kalau terus-terusan hidup. Maka kalau berdoa jangan minta umur panjang. Temannya udah pada mati, dia hidup sendiri. Berkahnya umur mintanya. Ada orang umurnya panjang,
tapi selalu bermaksiat. Ada nggak? Ada juga orang umurnya panjang, tapi nyusahin orang. Ada nggak? Banyak. Kadang mintanya umur panjang. Umur 80 sampai 100. Udah jarang ya. Saya dong. Tapi Gus Lima nggak mandiri. Saya gantian Ustaz. Kalau bisa masih belajar berarti nggak nyusahin orang. Saya dong. Udah batas nih, limit dong kayak gitu. Yang penting hari-hari Ibu. Jadi saya cuma berkata, semua aktivitas itu niatannya karena mardhatillah. Ya, ibtigha mardhatillah. Apapun itu ya, Bu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat, nggak ada dikotomi begitu, nggak ada. Dalam hidup ini di dunia nggak ada pembagian begitu. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat, nggak ada. Kalau yang membagi begitu, ya berarti masih ilmunya malah belum sampai. Bahkan dikatakan syirik orang begitu. Kok bisa? Gambarannya begini. Sholat aja urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia akhirat. Tapi kalau niat sholatnya karena ingin dipuji, dapat pahala atau tidak? Enggak. Begitu juga sama puasa. Puasa Yaumul Bid, Senin Kemis, niatnya pengen langsing, dapat pahala atau enggak? Enggak. Itu kan urusan akhirat. Pahalanya Sekarang langsung begini. Ustaz. Ada orang berangkat dari kantor, dari rumah ke kantor. Kantornya kemudian di itu tuh, di Percetakan Negara kantornya. Berangkat dari Pondok Gede ke Percetakan Negara. Gede. Kalau niatnya hanya mencari rupiah, maka tidak dapat pahala. Jadi kalau niatnya lillahi ta'ala, bekerja itu adalah perintah Allah, dan saya bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat pahala dan dapat gaji juga. Kalau niatnya cuma cari duit, dapat duit doang. Dan itu seluruh aktivitas kita begitu nilainya. Termasuk jalan-jalan, plesir. Kalau orang Pondok Gede bilang plesir. Jalan-jalan ke Ragunan. Ya kan seakan-akan itu duniawi kan. Enggak, kalau niatnya itu saya berjalan ini karena perintah Allah apa? Fantasyiru fil ardi. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Beda ini nilainya. Karena Allah, saya mau cari melihat ciptaan Allah. Gitu. Jadi makanya tidak ada dikotomi ini kerjaan dunia, ini kerjaan akhirat. Itu mah yang dikotomi kita aja itu mah. Jadi semuanya berorientasi pada berakhir pada kesana kalau semuanya bermula pada niat. Makanya begitu banyak amal ukhrawi seakan-akan tapi tidak ada nilainya kita kerjakan karena niatnya salah. Tapi jangan sepelekan juga yang kayaknya kelihatan dunia tapi nilainya ibadah. Tuh begitu. Termasuk belajar nahu ini. Ya. Kalau niatnya beribadah, saya mau belajar. Belajar itu perintah Allah. Maka tidak hanya dapat ilmu nahu, tapi juga dapat berpahala. Begitu. Itu yang saya maksud. Nggak ada urusan dunia dan urusan akhirat itu nggak ada. Sebenarnya itu nggak ada kayak gitu. Orang menyumbang Tidak terpisah maksudnya, Pak. Nggak terpisah maksudnya. Gimana? Tidak terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Tidak terpisah. Jadi nggak ada dikotomi pembagian dua begitu.
Semuanya adalah aktivitas itu ibadah. Kalau diniatin ibadah. Cuma kan kita kadang-kadang pikiran kita membatasi kalau ibadah itu sholat, zakat, sedekah, gitu ya, baca Quran. Nggak gitu juga. Bahwa itu iya ibadah. Tapi selain itu juga senyum, ibadah bukan senyum. Sedekah. Bu Sri senyum kepada saya walaupun jarak jauh, dia di LA, saya di Pondok Gede. Ibadah. Tapi kalau Bu Sri cemberut saya juga jadi nggak enak. Tuh, nilainya ibadah. Semuanya ibadah. Nggak ada, Bu. Orang sabar ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Orang dikasih sakit. Kalau ngeluh aja berarti itu lagi nggak ibadah. Kalau dia sabar, itu sebenarnya hakikat sabar adalah ibadah. Sedang beribadah pada Tuhan. Gitu. Itu lagi ngajar ibadah juga nggak tuh? Ya, iya. Suruh sabar juga gitu kan? Nah, iya. Ya, sabar saya. Baik. Itu mah gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya saya ulang lagi nggak ada urusan dunia dan urusan akhirat itu nggak ada. Ada. Itu mah yang bagi-bagi begitu itu biasanya orang-orang kafir itu biasanya begitu. Ya, kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau gitu? Semuanya niatnya lillahi ta'ala. Tidur nilainya ibadah kalau diniatin ibadah. Makan juga sama, jangan kira makan itu bukan ibadah. Gitu sekali ya. Makan coba lihat makan, ibadah bukan? Makan itu Ibadah. mubah, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau niatnya saya makan karena Allah, agar dengan itu saya ada energinya buat ibadah, maka makannya dapat pahala. Tapi kalau makannya, aduh, ini apa namanya bakmi kursin enak sekali nih. Ya, karena niatnya untuk mencicipi, nggak ada nilai ibadahnya, udah nggak apa-apa sih, nggak dosa, udah nggak ada nilai ibadahnya. Karena penasaran mencicipi, aduh, nggak dosa, tapi nggak ada nilai ibadahnya gitu. Paham ya? Oke. Ibu naik perahu ke Marunda, Mbak naik perahu ke Marunda. Biar dapat ibadah gimana? Oh, saya mau niatin nilai ibadah, mau lihat ciptaan Allah. Kata Allah kan kita suruh jalan. Jalan Anda. Jangan di rumah aja. Ayatnya pantas fil ardh. Bertebaran di muka bumi. Maksudnya plesir, jalan-jalan. Itu kan perintah Allah. Tadabbur alam. Nah, kalau bahasa orang anak sekolah tadabbur alam. Begitu. Dengan kita lihat ciptaan Allah begitu ya, kita berpikir kok kapal yang segede gitu nggak tenggelam. Begitu. Tapi begitu kita nggak bisa berenang tenggelam, gimana ceritanya? Ah itu maksudnya gitu loh. Baik. Jadi ke situ. Gara-gara ayat mana tadi? Umur 80 tahun. Aduh, ya. Luar biasa. Luar biasa. Hah? Silakan. Itu yang atas tadi, yang terakhir. Kalau masdar itu selalu mansub ya di sini Ustaz. Betul. Jadi kan itu yang tadi yang terakhir. Yang domah ya? Domatain ya, Ustaz? Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Oh iya. Begini dia. Jadi masdar itu, Bu, kalau dia belum dirangkai menjadi sebuah kalimat dalam bentuk tasrif, dia boleh tertulis mansub hadaron, boleh juga hadarun. Sama juga khosyatun, khosyatan, khosyatun. Kalau belum terangkai, kalau belum dirangkai menjadi kalimat. Sedangkan yang kita pakai ini kan sudah terangkai menjadi kalimat, Bu. Oh, gitu. Wajib dipilih mansub. Seandainya ibu tulis di sini misalnya amana yu'minu imanan, ibu ganti imanun imanin, betul.
karena ini belum terang. Jadi Belum ini terang. masih dasarnya ya Ustaz ya. Masih bumbunya, masih bahannya. Tapi kalau sudah dipakai menjadi kalimat dan masdar itu kita mau menggunakan sebagai maf'ul li ajli, maka karena maf'ul li ajli harus mansub, berarti masdarnya harus mansub. Bisa dipaham sampai sini? Tapi yang di atas nggak berbeda Ustaz. Kalau yang di atas kok ini Yang mana? Nih. Yang mana? Yang di atas nih. Yang mana? Kan tetap dari Nasoro ya suruh Iya, Nasron. iya ini Bu. Kalimat dikirain kalimat nggak berubah. Itu kebetulan saja kan bisa saya ganti nasrun di sini. Misalnya pertolongan itu dekat. Pertolongan oleh nasrullahi qarib. Misalnya nih. Iya. Itu udah nahu mainannya. Sebenarnya bentuk masdar itu kalau belum dirangkai menjadi kalimat masih murni begitu, boleh dibaca mansub nasron, boleh nasrun, boleh juga nasrin. Itu boleh. Bukan berarti saya tulis nasron di situ harus nasron tadi dalam tasrif itu. Bukan. Nah, kalau sudah terangkai masdar itu menjadi kalimat, maka harokatnya itu ditentukan oleh kedudukannya. Kalau kedudukannya sebagai maf'ul li ajli, berarti masdarnya wajib mansub. Tapi kalau masdarnya saya buat menjadi mubtada, mansub atau marfu? Marfu karena mubtada. Kalau saya mau buat sebagai isim kana, marfu atau mansub? Mardia. Marfu. Begitu ya Bu. Kemudian Bu Sri bisa dipaham sampai sini. Nasilir maksud marfu. Paham. Di sini kenapa pada ayat ini masdarnya selalu mansub? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Karena sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Umpama nih, nggak marfu gimana Ustaz? Bisa, nggak apa-apa. Tapi bukan maf'ul li ajli dia. Coba kita contohkan ya. Umpama masih ayat juga nih. Idza jaa. Apa nih jaa? Datang. Apabila telah datang pertolongan Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah. Tuh lihat nasru itu masdar bukan? Masdar. Dia bentuk masdar. Tapi kok marfu ya? Tapi kok marfu? Mengapa marfu? Berarti tergantung itunya Kak, apa tuh ya? Tergantung kedudukannya. Kedudukannya gitu ya Ustaz. Apa kedudukan nasru dalam kalimat ini? Sebagai fa. Sebagai fa. Fa'il setelah fa'il setelah fi'il ya fa'il. Fa'il wajib marfu. Itulah sebabnya maka dibaca nasru. Enggak nasro. Paham kan? Aku ya Ustaz ya. Iya. Kalau saya hadirkan huruf jar misalnya. Pertolongan misalnya. Misalnya salah satu pertolongan Allah di antara pertolongan Allah nasrillah
adalah salah satu pertolongan Allah adalah misalnya salah satu pertolongan Allah adalah ad-du'a. Dikabulkannya doa. Makbulu ad-du'a. Ad-du'a. Nasrullahi makbulud doa. Salah satu pertolongan Allah. Nasri di sini masdar bukan? Halo, Mas? Masdar. Kenapa dia jadi ri? Tergantung itunya. Karena ada huruf Jar. huruf Jar. Jar berhenti. Saya ambil contoh lagi nih. Nasara Zaidun al-walada nasran. Nasara Zaidun al-walada nasran. Mutlak. Ustaz, nanti kan di catatan kan Ustaz ya. Masdar bukan itu? Masdar. Masdar. Tapi mansub tidak? Tidak. Mansub. Kenapa dia mansub? Karena mutlak. Karena dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kalimat yang kedua, min nasrillahi maqmulu du'a. Nasri, kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar. Idza ada nasrullah. Nasru, kenapa itu dia marfu? Karena sebagai fa'il. Gitu. Oke? baik Ustaz. Baik. Paham nggak sampai sini? Insya Allah Ustaz. Ntar diulang-ulang. Bacanya diulang-ulang Ustaz. Tadi barusan. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Udah ada yang bilang capek tadi. Ya Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Belum. Nah, tuh. Ini Ustadz. Boleh? Ustadz, halo. Boleh. Kadang kan kita tuh agak mungkin untuk nge-reviewnya agak lama gitu ya, antara marfu dan mansub gitu kan, yang termasuk marfu yang termasuk mansub. Bisa nggak gitu dibikinin tabelnya gitu supaya kita sandingkan gitu loh, mana yang marfu, mana yang mansub gitu. Ada tabelnya nggak? Atau itu kan ada beberapa tuh kemarin. Sebenarnya setiap pelajaran ada tabelnya. Iya. Cuma kececer gitu. Maka coba saya berusaha, saya perbaiki lagi catatannya. Jadi saya akan kelompokkan isim-isim yang marfu sudah bagus. Udah, kalau yang marfu itu udah bagus tuh, udah nggak ada yang tercecer, sudah saya kumpulkan. Kemudian isim-isim yang mansub juga sudah saya gabungkan lagi sampai yang ke-15. Seperti itu. Pertanyaannya sekarang udah dibaca belum gitu. Ya Allah. Begitu. Ini godaan banget deh. Jadi hanya sekedar saran, minimal Ibu pernah memurojaah pelajaran setengah jam dalam 1 minggu. Wah, minimalis banget. Minimalis banget.
Jadi minimal Ibu pernah membaca atau memurojaah pelajaran dalam 1 minggu itu setengah jam ya. 1 minggu loh setengah jam, bukan setiap hari. Caranya gimana ya itu terserah. Insya Allah, Pak. Sebenarnya Ibu kalau disampaikan di sini bisa, hanya saja hanya kurang memurojaah, itu aja. Problematikanya itu aja sih sebenarnya. Ya, Pak. Kan gitu kan? Seperti itu. Iya, betul, Pak. Itu aja. Jadi bukan Disuruh minimalis Ustadz setengah jam ya. ya, itu kan minimalis banget tuh. Setengah jam dalam 1 Jangan minggu. minimalis, Pak. Rumah aja minimalis. Aduh, gimana tuh Ustadz? Begitu atau minimalis atau maksimis mobil. Minimalis Ya, paling enggak setengah jam lah ya. Nah, setengah Memang sih jam. mengakui memang ya belum murajaah minimalis. Begitu sebenarnya. Kalau Ibu rajin memurojaah, pastilah bingungnya orang murojaah dan bingungnya yang tidak itu beda. Gitu. Seperti itu gambarannya. Tapi saya memaklumkan hal itu karena ya namanya juga ibu-ibu, ibadahnya di Ibu dapur. banyak sibuk Ustadz, iya benar. Ibadahnya di dapur mulu saya bilang. Ibadahnya di dapur. Makanya tuh Ibu kalau lagu dari dapur niatnya ibadah. Emang itu Kak. Kan ibadah juga Ustadz. Iya itu nilainya ibadah. Jangan sampai nggak ibadah. Niatnya ya, repot. Padahal waktu itu banyak ya. Hanya cuma kita aja yang Oke Bu, kalau seperti itu. Ustadz, ini tadi aku ketinggalan nih. Boleh. Imanan apa artinya iman? Iman itu karena iman. Hah? Karena iman. Oh. Jadi puasanya iman, karena ya. iman. Bukan karena yang lain. Maksudnya gitu. Kalau ihtisaban tadi apa? Ihtisaban itu sebenarnya artinya perhitungan. Maksudnya perhitungan itu dengan ilmu. Karena ilmu. Karena ilmu ya. Boleh juga karena mengharap pahala. Itu boleh. Enggak apa-apa. Kalau khasyatan itu takut. Takut. Oh, takut kata itu tadi. Ya, takut miskin. Takut karena miskin ya. Khasyata imlak. Jangan kau bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nggak boleh. Karena orang jahiliyah begitu. Jahiliyah modern juga ada. Begitu ayatnya, nggak boleh. Jadi kalau udah punya anak, terus anak saya gimana? Terus ini gimana? Gimana itu masalah gimana nanti? Setelah mikir gimana? Yang penting sekarang berusaha. Begitu. Wallahu a'lam. Itu pelajaran kita maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli kesimpulannya wajib mansub. Anda mansubnya dengan fathah. Dia terbentuk dari masdar. Masdar itu urutan ketiga dari tasrif. Nyambung tuh sorof dan nahu. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bagi rekan-rekan yang tidak barangkali kurang sehat atau mungkin sakit atau banyak masalah. Pada pagi hari ini kita doakan semoga dimudahkan dan disehatkan bagi yang sakit. Amin. Melihat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya akhiri meeting ya. Afwan.